Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada mata kuliah pengelolaan sumber daya pesisir. Dan kali ini saya ingin membahas mengenai pengelolaan ekosistem Padang Lamun. Mari kita telaah apa yang dimaksud dengan Padang Lamun. Padang Lamun itu merupakan tumbuhan berbunga, didominasi oleh tumbuhan berbunga, Angiospermae, yang tumbuh di dalam lingkungan laut dangkal. Kemudian Padang Lamun pun ini merupakan tumbuhan berbiji atau disebut juga monokotil karena berbiji satu yang mempunyai akar, rimpang atau rizoma, daun, kemudian bunga dan buah seperti tumbuhan berpembuluh yang ada di darat. Lalu karakteristik yang lain tentu saja Padang Lamun ini, tumbuhan yang ada di Padang Lamun ini adalah berbeda dengan rumput laut atau alga. Lalu merupakan suatu hamparan di laut dangkal yang didominasi oleh tumbuhan lamun. Didominasi oleh vegetasi lamun, jenis tunggal ataupun jenis campuran. Di Indonesia ini terdiri atau terdapat 13 jenis lamun dari total 63 jenis lamun yang ada di dunia. Nah, organisme yang ada di padang lamun adalah organisme hidup yang berasosiasi dengan padang lamun. Adalah ikan, kepiting, udang, lobster, bulu babi, dan beberapa jenis dari Echinodermata. Lalu peran ekosistem padang lamun ini cukup kompleks bagi kelangsungan organisme yang berasosiasi dengan ekosistem lamun, sehingga perlu adanya pengelolaan ekosistem padang lamun secara terpadu agar tetap terjaga kelestariannya. Mari kita lihat ada beberapa contoh asosiasi yang ada di padang lamun seperti bintang laut. Kemudian juga ada beberapa jenis ikan dan juga di sekitar terumbu karang yang berasosiasi juga dengan padang lamun. Dan ikan-ikan kalau di dalam rantai makanan itu adalah konsumen tingkat kedua yang memakan ikan-ikan kecil ataupun juga konsumen tingkat pertama karena fungsi dari lamun ini juga merupakan produsen primer. Mari kita lihat selanjutnya apa saja fungsi dan masalah yang ada di ekosistem lamun. Pertama, apa sajakah fungsi lamun? Kedua, kerusakan yang terjadi. Nah, kemudian bagaimana pengelolaan padang lamun tersebut? Nah, fungsi dari ekosistem padang lamun ini adalah sebagai habitat beberapa organisme laut, tempat perkembangbiakan, lalu perlindungan dan persembunyian dari predator. Lalu menurut hasil penelitian bahwa padang lamun ini di lingkungan perairan laut dangkal adalah pertama berfungsi sebagai produsen. Produsen itu adalah penghasil. Nah, di mana di sini adalah lamun yang tadi dikatakan sebagai tumbuhan berbunga atau Angiospermae ini akan menjadi produsen primer bagi konsumen tingkat pertama yang ada di wilayah perairan dangkal. Lalu sebagai habitat biota laut. Jadi yang tadi saya katakan bisa sebagai tempat persembunyian, perkembangbiakan, dan juga tempat berinteraksi atau tempat bersimbiosis antara makhluk hidup satu dengan lainnya. Lalu sebagai penangkap sedimen, karena dengan adanya lamun ini, sedimen-sedimen itu bisa terjaring sehingga nanti proses sedimentasi itu akan terjadi. Lalu yang keempat adalah pendaur zat hara. Seperti halnya di daratan bahwa apabila tumbuhannya mati, kemudian hewannya mati, dan seterusnya juga di situ akan terjadi dekomposisi oleh dekomposer. Dan kemudian akan mengalami siklus, salah satunya adalah siklus hara. Itulah beberapa fungsi ekosistem yang ada di padang lamun. Namun ada juga beberapa fungsi yang lain. Ini menurut Philip dan Menes tahun 1988 bahwa ekosistem lamun ini merupakan salah satu ekosistem bahari yang cukup produktif. Ekosistem yang ada di perairan dangkal yang mempunyai fungsi diantaranya pertama menstabilkan dan menahan sedimen-sedimen yang dibawa melalui tekanan-tekanan arus dan gelombang.
Yang kedua, daun-daun lamun ini akan memperlambat dan mengurangi arus dan gelombang. Yang ketiga, daun-daun lamun ini sangat membantu dalam proses simbiosis. Kemudian mempunyai produktivitas dan pertumbuhan yang cukup tinggi, serta bisa menfiksasi karbon yang masuk ke dalam sistem rantai makanan yang ada di kawasan ekosistem lamun. Nah, lalu selanjutnya Philip dan Mendes ini bahwa lamun juga ini sebagai komoditi yang sudah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat, baik secara tradisional maupun secara modern. Secara tradisional, apa saja yang bisa dimanfaatkan lamun ini secara tradisional seperti pembuatan kompos, lalu pupuk, kemudian mengisi alas tidur, kemudian juga bisa dijadikan kerajinan, yaitu membuat keranjang dengan cara menganyam. Lalu yang secara modern pun ini bisa lamun dimanfaatkan untuk apa? Pertama, untuk menyaring limbah. Kedua, untuk bahan-bahan kertas. Nanti ini akan menjadi pemasok bagi pabrik kertas. Kemudian sebagai bahan dasar obat-obatan dan juga mungkin kosmetik ya, kecantikan. Nah, beberapa kerusakan ekosistem padang lamun ini ada beberapa hal yang perlu kita bahas pada kesempatan ini. Yang pertama, ekosistem lamun ini cukup rentan terhadap perubahan yang terjadi dan mudah mengalami kerusakan. Kemudian kurangnya paham dari masyarakat tentang fungsi lamun, sehingga mereka mengeksploitasi atau sengaja merusaknya dengan tidak memanfaatkan sebelumnya. Kemudian kerusakan ekosistem lamun juga ini kita bisa lihat antara lain adalah bisa disebabkan karena reklamasi dan pembangunan fisik di garis pantai. Pencemaran, penangkapan ikan dengan cara destruktif, yaitu dengan menggunakan bom, sianida, pukat dasar, dan seterusnya. Nah, kerusakan lamun ini bisa dikategorikan menjadi dua macam. Pertama, natural stress. Yang kedua adalah anthropogenic stress. Mari kita lihat apa yang dimaksud dengan kerusakan lamun natural stress. Kerusakan lamun yang disebabkan oleh natural stress yaitu seperti kejadian alam, yaitu gunung meletus, tsunami, atau kompetisi predasi yang ada di alam. Kemudian yang kedua adalah anthropogenic stress. Nah, ini bisa disebabkan karena perubahan fungsi pantai untuk pelabuhan, untuk dermaga, atau reklamasi pantai. Eutrofikasi yang menyebabkan terjadinya blooming atau pertumbuhan alga yang berlebih sehingga menutup permukaan perairan. Dengan demikian, efeknya adalah kadar oksigen terlarut akan berkurang sehingga menyebabkan biota perairan menjadi mati. Nah, kemudian aquaculture ini pembabatan dari hutan mangrove yang berefek ya, atau hutan mangrove untuk tambak biasanya yang berefek kepada kerusakan pada padang lamun. Kemudian water pollution, polusi. Ini misalkan ada limbah pabrik yang berbahaya, mengandung logam berat, kemudian tumpahan kapal yang mengandung minyak. Ini pun akan merusak stabilisasi dari padang lamun. Lalu overfishing. Ini adalah pengambilan ikan yang berlebihan atau dengan cara penangkapan yang merusak. Selanjutnya adalah pengelolaan ekosistem padang lamun. Pelestarian ekosistem padang lamun ini merupakan usaha yang sangat kompleks untuk dilaksanakan. Salah satu strategi penting yang saat ini sedang dibicarakan orang adalah pengelolaan yang berbasis masyarakat atau community based management. Nah, salah satu berpendapat bahwa pengelolaan berbasis masyarakat ini mengandung arti keterlibatan langsung dari masyarakat atau stakeholder atau sebagai pengguna di dalam pengelolaan sumber alam di kawasan tersebut. Itu Raharjo tahun 1996. Kemudian mari kita lihat pengelolaan berwawasan lingkungan. Dalam pengelolaan yang berwawasan lingkungan ini ada kaidah-kaidah ekologis untuk mengurangi akibat yang merugikan bagi kelangsungan pembangunan secara menyeluruh.
Lalu perlu pertimbangan yang cermat agar dicapai pengembangan lingkungan yang ada di pesisir laut ini dalam mengembangkan pembangunan dan berkelanjutan tetap juga memperhatikan unsur-unsur kelestarian. Selanjutnya, kita kembali kepada pengelolaan yang berbasis masyarakat ya. Strategi untuk mencapai pembangunan yang berpusat kepada manusia. Nah, pengelolaan berbasis masyarakat yang dimaksud adalah co-management atau pengelolaan bersama. Pengelolaan ekosistem berbasis masyarakat yaitu semua komponen terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pemanfaatan pengelolaan ekosistem. Di sini nanti melibatkan berbagai unsur atau komponen yang berperan di dalam memutuskan ya pembangunan yang ada di wilayah kawasan pesisir pantai khususnya Padang Lamun. Pengelolaan berbasis masyarakat ini harus mampu memecahkan dua persoalan utama. Pertama, masalah sumber daya hayati, misalnya tangkap lebih. Kedua, penggunaan alat tangkap yang tidak ramah terhadap lingkungan. Kemudian kerusakan ekosistem dan konflik antara nelayan tradisional dengan industri perikanan modern. Nah, ini harus menjadi sebuah solusi. Salah satunya adalah bagaimana masyarakat mampu mengelola atau memecahkan persoalan-persoalan tersebut. Lalu kedua, masalah lingkungan yang mempengaruhi kesehatan sumber daya hayati. Ya, seperti apa sumber daya hayati laut? Ya, berkurangnya daerah Padang Lamun sebagai daerah pembesaran sumber daya perikanan. Nah, kemudian penurunan kualitas air. Lalu yang ketiga adalah pencemaran. Nah, ini masyarakat dituntut untuk mampu memulihkan ketika memang manajemen itu diserahkan kepada pemberdayaan masyarakat. Di situ yang tadi saya katakan co-management, jadi pengelolaan secara bersama-sama. Pendekatan kebijakan, nah ini mengacu kepada pendekatan pengelolaan wilayah, pesisir, dan lautan secara terpadu, yaitu pengelolaan, pemanfaatan sumber daya alam, dan jasa-jasa lingkungan yang ada di wilayah pesisir. Lalu kedua, dilakukan dengan cara penilaian secara menyeluruh, yaitu menentukan tujuan, sasaran, pemanfaatan, serta merencanakan kegiatan pembangunan. Pengelolaan ekosistem Padang Lamun ini secara terpadu ada 4 aspek. Pertama, ya, keterpaduan wilayah ekologis. Kedua, keterpaduan sektoral. Ketiga, keterpaduan disiplin ilmu. Dan keempat adalah keterpaduan stakeholder atau pengguna. Nah, mungkin itu saja yang Ibu dapat berikan dalam pertemuan kali ini tentang pengelolaan sumber daya alam pesisir, yaitu ekosistem Padang Lamun. Nanti kita lanjutkan kembali pada pertemuan yang akan datang dengan pengelolaan terumbu karang. Sekian, terima kasih, tetap sehat dan diam di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.